Kami dari Program Literasi Pustaka Cerita. Perkenalkan, nama saya Sunesta Wijaya Adi Soekarjohan dan nama saya Aldiana Zilberti, dan dua rekan kami yang bernama Nursita Febrianti dan Noah Zainuri. Baik, di video kali ini ada dua rekan kami yang akan memaparkan materi tentang program literasi pustaka cerita. Langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, saya Nursita Febrianti. Saya Moh Zainuri Tihurua. Nah, kami akan memaparkan program literasi pusaka cerita. Ada tujuan programnya. Tujuan programnya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui pembudayaan membaca dan menulis, menumbuhkan budi pekerti, dan menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Tujuan sasarannya siswa sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di sini ada deskripsi program. Program ini meliputi kegiatan membaca, menulis, dan deskripsi cerita dengan fokus pada pengembangan karakter dan budaya literasi. Sini ada kegiatan utama dalam program. Yang pertama ada pembacaan dan diskusi buku, workshop penulis. Yang ketiga ada kompetensi literasi, 4 kegiatan akhir pekan. Yang kelima pojok baca. Di sini akan disampaikan oleh Nursita Febrianti. Nah, kan sudah dijelasin nih kegiatan utama dalam programnya itu ada 5. Nah, aku juga akan menjelaskan isi dari pembacaan dan diskusi buku. Pembacaan dan diskusi buku itu mengadakan sesi membaca buku di kelas dan perpustakaan, diikuti dengan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan minat baca siswa. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu diskusi membaca buku yang telah dibaca oleh siswa. Nah, aku juga mau nanya kepada rekan aku, pernah nggak sih kamu dulu di sekolah dasar membaca atau diskusi buku bersama teman kamu? Oke, langsung saja saya di waktu saya SD itu kita pernah berdiskusi, kayak disuruh guru untuk berdiskusi kelompok, membahas tentang kegiatan tulis menulis tentang buku. Terus di situ Jai sendiri itu menulis buku cerita cerpen gitu. Ada yang judulnya seperti Inspirasi of My Life, itu isi-isi tentang cerita-cerita Zai di masa kecil sampai masa akan datang nanti gitu. Nah, lanjut, ada workshop menulis, yaitu menyelenggarakan pelatihan menulis kreatif untuk mengasah keterampilan menulis siswa. Ada juga contohnya menulis puisi dan cerpen. Kamu pernah nggak nih menulis puisi atau cerpen? Yang tadi Jai bilang itu, Jai pernah menulis buku cerpen yang tadi judulnya itu Inspirasi of My Life. Yang inspirasi itu kan inspirasi hidup saya gitu. Terus itu saya cerita tentang ketika dulu saya waktu kecil itu saya masuk pesantren. Terus tiba-tiba di pesantren itu gimana gitu. Terus saya ceritakan di dalam buku itu, saya tertulis. Habis tulis itu saya pas waktu sudah menulis buku cerpen itu kayak ada kesan-kesan gitu. Kesan-kesannya itu kayak jangan pernah menyerah gitu untuk berbuat kebaikan. Oke, yang ketiga ada kompetensi literasi. Kompetensi literasi itu mengadakan lomba membaca dan menulis untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan literasi. Contohnya itu ada 3, lomba membaca puisi, lomba pidato, dan lomba pojok baca. Pasti dong kita di sekolah-sekolah ini memiliki ekstrakurikuler atau eskul membaca puisi, pidato, dan pojok baca. Nah, ada juga nih kegiatan akhir pekan. Kegiatan akhir pekan itu melaksanakan kegiatan seperti kesan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Contohnya pameran buku, bedah buku bersama, dan lomba menulis. Aku juga mau nanya kepada rekan aku, pernah nggak sih di sekolah dasar kamu itu ada perpustakaan keliling atau pameran-pameran buku itu? Ada di setiap waktu SD itu kan ada kayak perpustakaan, kayak anak-anak kalian ini ya baca buku-bukunya, di situ ada yang menarik, coba kalian lihat, ada buku banyak lah, ada buku cerpen, ada buku cerita, komik, dan lain sebagainya di perpustakaan itu untuk meningkatkan minat baca siswa. Oke.
Yang terakhir itu ada pojok baca. Apa sih pojok baca itu? Pojok baca itu menciptakan ruang baca yang nyaman di sekolah untuk mendorong siswa membaca lebih banyak. Contohnya itu sudut baca yang menarik, menyediakan rak buku yang dengan berbagai jenis bacaan seperti cerita, majalah, komik, serta menambahkan banyak fasilitas-fasilitas yang nyaman untuk membaca. Dan ada juga evaluasi program itu mengamati pelaksanaan kegiatan seperti membaca buku sebelum memulai pelajaran, menulis puisi, dan mendongeng. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan rencana meskipun ada beberapa kendala. Terus kemudian ada dukungan yang diperlukan. Ini yang diperlukan tuh buku bacaan, alat bantu belajar, pelatihan guru, kolaborasi pemerintah dan dukungan orang tua. Terus ada keterlibatan program itu minatnya sumber bacaan, metode pengajaran dan terbatasan waktu. Sini keunggulan program juga ada, yaitu pengunggulannya ini Pengembangan keterampilan menulis, budaya literasi positif, dan dukungan komunitas. Seefektif apa sih program literasi tersebut? Program ini berhasil menumbuhkan minat baca dan keterampilan menulis siswa, meskipun ada tantangan seperti kurangnya sumber bacaan dan rendahnya partisipasi orang tua. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan benar-benar berguna. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.